Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi terbaru ya seputar tenaga honorer dan P3K guru tahun 2023. Bagaimana perkembangan informasinya? Teman-teman wajib tahu ya tentunya ya. Oke. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan yang lainnya tentunya ya. Oke, ini ada info yang menarik dari BKN ya, teman-teman ya. Di sini Sabtu 27 Mei kemarin, di sini ada kabar bahwa sudah diputuskan ya, bahwa ada 6 6 kategori ya, 6 kategori honorer yang diangkat langsung jadi PNS tanpa tes. Nah, jadi teman-teman wajib simak informasi ini. Siapa tahu nanti teman-teman itu termasuk ya, termasuk ke dalam yang diangkat itu ya kan ya, termasuk yang ke dalam honorer yang diangkat tanpa tes untuk menjadi ASN seperti itu. Di sini kabarnya berita dari yunus.id, berita gembira ya, mencuat bagi para tenaga honorer di Indonesia. Bagi mereka yang masuk dalam 6 kategori tertentu, ini bisa diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil tanpa harus melalui tes. Jadi di sini ada kebijakan khusus ya, katakanlah kebijakan khusus untuk teman-teman yang masuk dalam kategori ini itu bisa jadi pada tahun 2003 ini diangkat ASN tanpa harus melalui tes. Nah, seperti ini. Nah, di sini menjadi PNS itu memang menjadi impian ya mayoritas masyarakat di Indonesia. Dan jika bisa diangkat tanpa tes CPNS, hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Nah, jadi memang kalau diangkat PNS itu gajinya itu stabil ya Bapak Guru ya, gajinya stabil. Di samping gaji stabil itu juga dapat uang pensiun. Nah, ada tunjangan pensiun yang juga tetap bisa dinikmati meskipun teman-teman sudah tidak bekerja lagi, itu tetap bisa mendapatkan gaji bulanan seperti itu. Makanya formasi CPNS itu menjadi formasi yang sangat didam-damkan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, di sini keenam kategori honorer yang beruntung ini tertuang dalam RUU ya atau Rancangan Undang-Undang ASN yang disiapkan pemerintah untuk menggantikan aturan yang ada. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa di sini sudah ditetapkan dalam RUU. Jadi ini sudah hampir resmi sah karena di sini rancangan. Nanti kalau ada UU-nya itu bisa disahkan ya. Jadi seperti itu. Jalur khusus yang diberikan bagi tenaga honorer yang sudah bekerja dan mengabdikan diri pada instansi pemerintah ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka tentunya. Nah, kategori honorer apa yang bisa diangkat jadi PNS tanpa tes? Nah, yang pertama itu tentunya pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa diangkat tanpa tes. Tapi syarat dan ketentuan tentunya ada ya. Syaratnya pasti ada. Nah, kalau teman-teman mengajar di lingkungan Dignas, tentunya sudah masuk dalam Dapodik tentunya ya. Nah, ini wajib masuk dalam Dapodik. Tetapi kalau di lingkungan Kemenak biasanya masuk dalam Simpatika seperti itu. Nah, ini ada syarat khusus tentunya, tidak serta-merta langsung diangkat menjadi ASN. Jadi ada beberapa kriteria yang harus teman-teman penuhi tentunya ya. Yang kedua itu ada pertanian. Ini juga kemungkinan karena ini sangat penting ya. Di sini sektor yang sangat penting sehingga kemungkinan besar juga diangkat juga. Kesehatan ini wajib ya, fungsional, administratif dan penelitian. Nah, penelitian ini kayak LIPI gitu ya. Teman-teman yang bekerja di Lembaga Penelitian Indonesia itu harapan besar ya. Mereka harus mempertimbangkan ijazah pendidikan terakhir, gaji yang diterima, lama masa kerja, serta tunjangan sesuai dengan ketentuan dalam RUU ASN. Dengan adanya kabar baik ini, semoga RUU ASN segera disahkan sehingga para tenaga honorer yang beruntung bisa segera diangkat menjadi PNS tanpa harus melalui tes. Seperti itu.
Nah, di sini status sebagai PNS memang bukanlah hal yang mudah didapat. Namun bagi sebagian orang, status PNS dianggap sebagai prestasi tertinggi dalam karir mereka. Selain gaji yang lebih stabil dan tunjangan yang menarik, menjadi PNS juga memberikan jaminan masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Kategori honorer yang beruntung ini yaitu pendidikan dan kesehatan. Memang masih banyak kebutuhan tenaga ASN terutama bagi daerah-daerah yang terpencil sehingga angka pengangguran bisa ditekan dan masyarakat pun bisa merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik tentunya ya. Namun masih ada beberapa pihak yang meragukan keputusan pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi PNS seperti itu. Namun adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer, semoga hal ini bisa dihindari. Selain itu, dengan pengawasan dan monitoring yang tepat dari pihak-pihak terkait, diharapkan para honorer yang sudah memenuhi kriteria itu bisa diangkat menjadi PNS atau PPPK tentunya. Intinya ASN lah ya. Selain itu, dengan pengawasan dan monitoring yang tepat dari pihak yang terkait, diharapkan para honorer yang telah diangkat bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memperlihatkan dedikasinya serta integritas yang tinggi tentunya. Oke, seperti itu dulu ya info dari Kak Furqan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Intinya tetap semangat dalam bekerja maupun mengajar, tetap semangat tanpa batas, tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.